Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamdan. Di sini saya akan kembali menjelaskan tentang mata kuliah Sistem Telekomunikasi, dan di sini saya akan menjelaskan tentang broadband network atau komunikasi pita lebar. Nah, biasanya broadband network ini didefinisikan sebagai pelayanan telekomunikasi yang membutuhkan kanal transmisi lebih dari 2 Mbps atau EI. Jaringan digital yang menjalani apa saja? Sebagai berikut, ada jasa dan kecepatan tinggi, lalu ada video phone, ada video conference, ada transmisi grafis, dan ada resolusi tinggi. Dan definisi ini belum ada standar globalnya definisi broadband ini. Nah, lalu kenapa bisa disebut broadband? Karena adanya konferensi atau digitalisasi, lalu yang kedua ada komputer dan aplikasi, dan yang ketiga ada bandwidth, ada suara, data, image, dan video. Nah, lalu untuk broadband network ini aksesnya ada dua. Yang pertama ada wireline pakai kabel, dan ada yang wireless. Wireline ini ada dua, yaitu ada XDSL dan ada FTTX. Nah, yang wireless ini ada wireless LAN biasa, local area network, dan ada WiFi atau WiMAX. Nah, yang kita bahas yang wireline dulu. Yang pertama ada XDSL. Nah, XDSL ini diartikan sebagai X-Type Digital Subscribe Line, dan teknologi yang mengoptimalisasi saluran telepon biasa atau POTS menjadi saluran digital kecepatan tinggi untuk membersihkan layanan broadband. Nah, XDSL ini memungkinkan terjadinya komunikasi data dan voice secara bersamaan menggunakan jaringan akses kabel tembaga atau line telepon. Nah, dan lalu ada ADSL. ADSL ini diartikan Asymmetric Digital Subscribe Line. Nah, lalu teknologi akses yang masing-masing memungkinkan komunikasi data, voice, dan video secara bersamaan menggunakan jaringan kabel tembaga atau satu pair. Nah, disebut asimetrik karena rate atau kecepatan transmisi dari sentral ke pelanggan atau downstream tidak sama rate transmisi dari arah pelanggan ke sentral, itu upstream. Nah, lalu aplikasi ini digunakan untuk menyalurkan broadband. Lalu ada bitrate yang downstream itu 8 Mbps. Lalu yang upstream itu 640 kbps. Nah, yang berikutnya ada hardware ADSL. Nah, hardware ADSL ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada modem ADSL, yang kedua ada DSLAM, Digital Subscribe Line Access Multiplexer. Lalu di DSLAM ini ada 3. Yang pertama adalah filter voice dan data, lalu ada modulator atau demodulator DSL, lalu ada multiplexer. Nah, lalu yang ketiga itu ada ATM atau IP switch. Nah, ATM IP switch ini titik penyambungan antara DSLAM dan RAS. Nah, RAS ini adalah remote access server. Nah, untuk routing dari user ke ISP tujuan. Nah, lalu seperti biasa, ADSL ini memiliki kelebihan atau keunggulan. Nah, kelebihan yang pertama ini, satu saluran telepon dapat digunakan untuk pembicaraan telepon dan akses data. Ya, misalnya internet, file transfer, atau email, dan lain-lain. Nah, lalu yang kedua,
koneksi internetnya cepat dibandingkan analog modem. Nah, lalu yang ketiga ada sifat hubungan dedicated connection. Nah, lalu jasa ADLS ini untuk internet akses, video on demand, ada remote LAN akses, ada interaktif multimedia, lalu ada untuk HDTV ini perlu very high data DSL menjadi VDSL. Nah, lalu yang kedua dari wireline ini ada FTTX. Nah, FTTX ini memiliki 4 bagian yang berbeda. Yang pertama itu ada FTTB atau fiber to the building, ada yang kedua ada fiber to the curb, dan yang ketiga ada fiber to the home, dan yang keempat hybrid system atau hybrid fiber coax. Dan cara kerja fiber to the curb ini berasal dari kata pemukiman atau perumahan. Cara kerjanya ini dari central office menghubungkan ke perumahan. Jika dekat dia menggunakan tembaga, lalu jika jauh dia menggunakan kabel tembaga. Nah, jika dekat si kabelnya itu langsung menggunakan fiber optik. Sedangkan kalau jauh menggunakan terlebih dahulu kabel tembaga. Nah, kabel tembaga itu tidak langsung dihubungkan ke cardnya, tetapi dihubungkan dulu ke remote terminalnya. Nah, dari remote terminal baru fiber optik menuju ke pemukiman. Nah, lalu yang fiber to the home ini ada 2 cara kerjanya. Yang pertama ada passive official network, dan yang kedua ada point to point. Nah, jadi fiber to the home ini menggunakan satu pasang kabel tembaga untuk voice dengan kecepatan terbatas, dan untuk menyambung ke rumahnya lalu menggunakan kabel fiber optik sama ujung-ujungnya menuju rumahnya menggunakan fiber optik. Lalu yang terakhir ada hybrid fiber coax ya. Nah, hybrid fiber coax ini sama dengan yang fiber to the curb cara kerjanya. Namun yang membedakan remote terminalnya. Sedangkan di hybrid ini menggunakan node bukan remote. Nah, lalu kita lanjutkan ke yang wireless LAN. Nah, wireless LAN ini menggunakan gelombang radio yang seperti kita ketahui untuk berkomunikasi dari satu ke tempat lain. Nah, dalam model ada peer-to-peer, lalu ada LAN to LAN. Nah, pada umumnya diimplementasikan sebagai jaringan extension atau alternatif dari jaringan wire LAN. Nah, lalu di sini ada kelebihan wireless LAN. Wireless LAN ini kelebihannya adalah plug and play, dapat digunakan secara langsung dan meningkatkan produktivitas dan layanan. Lalu yang ketiga ada kecepatan instalasi, yang keempat ada fleksibel, dan yang kelima ada reduksi biaya. Dan lanjut ke WiMAX. Apa itu WiMAX? WiMAX ini adalah teknologi komunikasi broadband IEEE dengan standar 802.16. Dari WiMAX ini kepanjangan dari
worldwide interoperability for microwave access. Lalu menggunakan standar kabel pita lebar. Lalu dari WiMAX ini apa saja sih kelebihannya? Jadi WiMAX ini kelebihannya adalah kecepatannya sangat tinggi walau jaraknya yang cukup jauh dibandingkan dengan yang wireless LAN. Jadi si WiMAX ini walaupun jauh jaraknya masih dapat kecepatannya sangat tinggi dibandingkan yang wireless LAN. Sedangkan wireless LAN itu biasanya digunakan untuk di indoor. Lalu yang kedua ada WiMAX ini dia mensupport WiFi dan mobile backholding application dalam satu infrastruktur. Lalu kecepatannya tinggi yang tadi saya sebutkan dan menggunakan jaringan 4G. WiMAX ini pasti menggunakan jaringan 4G, tidak 3G. Nah, jadi dari WiMAX ini kelebihannya sebagai berikut yang tadi saya sudah jelaskan. WiMAX ini dapat berhubungan jarak jauh tetapi tidak mengurangi kecepatannya, dan dia mensupport WiFi dan mobile backholding application dalam satu infrastruktur. Lalu kecepatannya tinggi dan yang jelas menggunakan jaringannya 4G. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan di materi broadband network ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.